tambahan uang jajan, jadi harus coba nyari uang sendiri tuh. Mulai di situ jualan baju, kaos. Kalau misalkan dagang satu kaos saya bisa untung 5.000. Bagaimana kalau misalkan saya bisa ngejual 1.000 kaos, 2.000 kaos. Waktu dulu pengen kuliah tuh pinjem 20 juta ke bank, langsung kawar PD. Langsung Mama teh, kamu yakin buka. Waktu keluar SMA saya langsung ngutang 40 juta dan kebayar selama 2 tahun. Berhenti itu karena saya sakit, mulai dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai video sebelumnya, nah kita mau berbagi kisah inspiratif, pengalaman atau perjuangan dan lain-lain. Ini saya lagi sama tetangga. Dia nggak minat kerja gitu, lebih milih wirausaha. Nah itu lebih usaha. Oke, tanpa berlama-lama perkenalan dulu lah. Nama saya Muhammad Ibrahim, bolehlah panggil Baim aja lah. Dari dulu belum pernah kerja, jadi emang saya biasa di bidang usaha. Emang saya juga kuliah di bidang usaha juga. Saya emang sempat buka usaha, masa-masa usaha dari bidang kuliner, dari bidang IT, dari bidang fashion juga udah pernah. Jadi ya banyak lah ya. Motivasi lebih milih wira swasta lah daripada kerja gitu. Jadi emang saya mungkin dari dulunya emang seseorang yang susah diatur. Maksudnya susah diatur tuh lebih memilih jalan sendiri. Jadi kata bapak tuh, jadi kamu mah nggak cocok deh jadi karyawan. Jadi dulu juga diarahin buat jadi pengusaha gitu. Karena emang bapak juga dulunya pengusaha juga. Oke. Karena emang awalnya juga sih nggak minat jadi pengusaha, pengennya kan jadi guru matematika. Emang saya senang hitungan kayak gitu. Jadi terus di pas kesini-sininya, pas bapak meninggal di kelas 2 SMA, saya terus dipaksa kan nggak ada uang jajan tuh, pengen tambahan uang jajan, jadi harus coba nyari uang sendiri tuh. Mulai di situ jualan baju, kaos. Sempat juga kayak misalkan pasar kaget gitu, pernah jualan waktu SMA juga. Akhirnya kesini-sini kok jadi seru gitu, jadi jualan. Jadi akhirnya ya sudah, saya memutuskan sampai kapanpun saya pengen jadi pengusaha. Oke. Jadi istilahnya udah kenal duit aja. Nah, itu mungkin. Tapi kita lebih bebas berkreasi aja sih. Kalau misalkan jadi pengusaha kan nggak terpatok. Kamu harus kerja ini, tapi jadi lebih bisa mengeksplor potensi diri aja. Tanpa disuruh-suruh. Nah, tanpa disuruh. Jadi kita kalau misalnya mau ngelakuin apa, lakuin dulu, lakuin. Ya nggak diatur orang lah gitu. Nggak terpatok sama tugas gitu ya. Kata orang harus kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi kita bisa bebas mengeksplor diri kita mau kayak gimana gitu. Oke. Berarti usaha yang pertama di fashion, jualan kaos. Yang lebih jelasnya ke perantara penjual aja, coba berjualan. Ternyata ya senang dapat duit. Dipikir-pikir juga dapat duitnya gini. Kalau guru gaji matematika berapa sih waktu dulu dulu kan, sekarang guru-guru juga udah gede ya. Kalau misalkan dagang satu kaos saya bisa untung 5.000. Bagaimana kalau misalkan saya bisa ngejual 1.000 kaos, 2.000 kaos, itu bisa jadi uang yang fantastis lah ya. Saya berpikir dari situ dulu awalnya. Jadi akhirnya ya udahlah, kalau misalkan mau ngarepin uang di situ ada. Pertamanya kayak gitu, pas kesininya jadi hobi. Akhirnya ya udah jadi kehidupan sehari-hari ya. Alasannya berhenti di kaos gimana? Jadi awalnya sebenarnya kaos tuh kakak yang di konveksi, saya cuma jualin aja buat uang jajan intinya gitu. Akhirnya kesini saya udah pastikan saya pengen jadi pengusaha. Akhirnya saya juga memilih kampus yang emang jurusannya usaha. Yang sebenarnya saya jurusannya manajemen untuk bisnis itu sendiri. Okay. Saya pernah juga magang di pusat kegiatan belajar kayak gitu. Di sana di atasnya ada warnet gitu awalnya. Terus disuruh jaga warnet 1 hari. Nah, saya nggak sengaja buka laci, ada yang bayar buka laci. Gua nggak ada 300.000 nih sehari, ada 400 ribuan gitu. Wah, 400 ribu besar banget kan? Menggiurkan gitu. Ya, cuman kita coba cek dulu.
harga internetnya berapa, harga beban listrik berapa, unitnya jadi berapa, modal dikalkulasi. ya, jadi kita benar-benar di situ mulai perencanaan bisnis sederhana lah ya. Nah di situ lumayan, ternyata lumayan nih, misalkan sehari bisa dapat ya 200-300 ribu bersihnya, itu mantap gitu. Ya bagi saya waktu dulu SMA ya. Itu di warnet berarti? Di warnet, itu saya baru jaga sehari. Besoknya langsung datang ke mama, "Ma, saya mau kuliah di sini." Mama pun waktu dulu pengen kuliah tuh pinjem 20 juta ke bank. Wah, 20 juta buat apa? Maksudnya kuliah juga gak akan muat kan. Udah Mas, sini 15 juta buat saya, ke kampus cicil. Langsung ke warnet. Pede. Pokoknya kan soalnya udah ngitung. Emang kayak gimana sih buka warnet tuh? Dijabarin lah. Langsung mama teh, "Kamu yakin? Buka." Oke, buka. Pertama itu kan, jadi akhirnya hutang-hutang itu juga saya yang bayar sendiri. Pertama waktu itu buka sekitar 5 PC. Ya 5 PC. Waktu dulu juga kebayang kalau operator tuh yang tabung, kalau mau nyala digelepak. Oh. Wah, itu pokoknya mah perjuangan dari awal merintis warnet. Dulu warnet. Terus sampai ke arah 15, ternyata udah promosi dan sebagainya. Konsumen itu membludak. Sampai mereka rela menunggu 2 jam 3 jam. Waktu dulu emang masih agak jarang di sini warnet. Oh, ngantri Banget. Makanya akhirnya saya kalkulasiin lagi, terus masuk kampus lah, diajarin trik-trik bisnis, diajarin perencanaan budgeting, terus sama lebih ke keseimbangan ekonomi. Waktu awal-awal kampus kan gitu, keseimbangan ekonomi belajar. Udah gitu saya langsung implementasinya sama bisnis, jadi langsung dibuat hitungannya. Dan ternyata kalau saya minjam ke bank sekitar angka 30 juta, saya bisa meraup keuntungan sekitar 6 juta dan usaha itu terbayar. Misalnya bersih setelah bayar bank ya. Setelah bayar bank saya dapat 6 juta waktu itu, ya lumayan lah waktu tahun 2011. Kayak gitu. Ya akhirnya kebayar saya total hutang 40 juta. Waktu keluar SMA saya langsung hutang 40 juta dan kebayar selama 2 tahun. Nah itu langsung ke warnet. Terus setelah ke warnet, saya juga sambil warnet sambil ngampus, saya buka Saung Risol, bisa cek juga ya di Google ada. Nah cek di Google. Saung Risol sama mie ayam Sunda. Saya langsung ke kuliner karena yang warnet ini kita udah punya karyawan yang emang bisa menghandle semuanya gitu. Jadi emang udah fix lah, kemarin udah sempat jalan gitu. Lepas dari jualan kaos, terus milih buka warnet. Dengan keuntungan yang sekian. Ya. Nah terus kenapa berhenti, ceritanya kenapa? Berhenti itu karena saya sakit lumayan lama, sekitar 2,5 tahun. Saya efek samping obat kayak gitu lah. Jadi akhirnya semuanya tutup karena nggak ada yang bisa ngelola juga, karena emang. Jadi sama sekali nggak jalan. Nggak jalan karena kan waktu dulu teknisinya juga saya. Jadi emang saya juga walaupun di bidang usaha, tapi saya lebih belajar soft skillnya di bidang IT juga, di bidang kuliner saya senang masak juga. Ya apapun lah yang emang mencakup bisnis saya pelajari semuanya. Termasuk saya juga sekarang lagi coba tanam juga, pengennya ya minimal bahan baku saya bisa nyediain sendiri juga lah. Sekarang lagi mulai merintis lagi di dunia IT juga ada. Saya buka farming house game gitu lah. Farming house game, jual game, mulai dari nol. Selama warnet jalan, mencoba di dunia kuliner, Saung Risol sama mie ayam. Ayam Sunda. Begitu sakit, semua usaha off. Ya, soalnya kan emang otaknya ada di saya. Jadi prosesornya. Karena prosesornya sakit, jadi semua usahanya stop. Kemarin juga sempat kan mie ayam juga dipegang istri, tapi ternyata kan emang karena dia tidak bisa mengelola manajemennya, karena emang istri basicnya dia kuliahnya di keguruan, jadi ketika disodorin langsung bisnis, dia kewalahan, aku harus ngapain nih kayak gitu aja. Tapi dengan segala kendala itu tetap jalan? Dipaksakan jalan. Dipaksakan jalan. Sampai sekarang berarti masih jalan? Ya kalau sekarang sih saya lebih ikut andil lagi, jadi ya lebih bisa dikelola lagi.
Jadi sekarang juga saya juga lagi mengajarkan nih ke istri nih cara mengelola itu seperti ini. Karena waktu itu pas sakit emang langsung ngedadak banget. Jadi saya belum sempat menyerahkan ibaratnya ilmu tips-tips untuk misalkan berjualan kayak gimana. Usaha yang sekarang jalan mie ayam Sunda. Mie ayam Sunda dan farming house game gitu. Oh. Tuh, Berarti sambil. sambil. Oke. Ada tips atau saran buat teman-teman mungkin yang sempat putus asa, misalkan, ini usaha kok gini-gini aja gitu. Jatuh bangun. Saya juga waktu usaha kayak yang kesannya tuh lancar aja. Tapi sebenarnya di balik kelancaran yang kemarin juga banyak banget masalah. Banyak orang yang emang ketika jualan tiba-tiba nggak lakuin. Padahal enak lah. Nah, kebanyakan orang kayak gitu. Kadang-kadang kalau nerusin usaha orang tua juga, kok orang tua bisa kok aku kayak gini ya. Beda. Karena orang itu tanpa perencanaan sebelumnya. Tahu-tahu jualan, pokoknya mah aku bisa ini tanpa pemikiran ibaratnya mah perhitungan yang matang, dia tiba-tiba buka tanpa melihat prospek pasarnya mau enggak. Jangan dulu ngomongin tentang produk, tapi apa dulu yang dibutuhin masyarakat, apa dulu yang misalkan dibutuhin konsumen nih. Tapi kita memilih dulu misalkan target pasarnya yang kayak gimana. Konsumen itu kan memiliki karakter yang berbeda. Kalau misalkan kamu ngejual murah tapi misalkan barangnya kualitasnya biasa aja, jangan kamu coba-coba misalkan jualin ke orang-orang yang punya duit. Walaupun murah, gue juga bisa beli yang lebih bagus dikit lah. Nah, jadi emang kita juga harus tahu lebih spesifik bagaimana karakter konsumen itu. Contoh kayak Rizal ya, waktu dulu perencanaan bisnisnya kayak gini. Saya pengen mencakup konsumen anak-anak mahasiswa atau misalkan ke karyawan kantoran yang emang habitnya dia emang super sibuk lah. Nah, ketika orang sibuk, mereka memilih seperti apa, misalkan fast food. Gimana caranya konsumen pengen makanan itu cepat untuk mengganjal dulu lah walaupun tidak terlalu kenyang. Terus kalau misalkan beli pun dia beli langsung pergi. Tipsnya lagi, beri alasan kenapa konsumen itu harus membeli produk kita. Jadi ibaratnya apakah diferensiasinya, apakah misalkan produk kita apa keunggulannya, apa kelemahannya. Jadi kita juga emang harus analisis juga antar kita dan pesaing. Jadi jangan sok pede kita enak tapi kita nggak tahu pesaing kita kayak gimana. Misalkan contohnya, misalkan awalnya kita punya produk nih, dan contohnya mie ayam, tapi ternyata konsumen tuh pengennya mie ayam seperti apa, karakternya seperti apa. Misalkan kayak mie ayam di Bandung sama di Jawa itu pasti beda, rasanya pun pasti beda. Karena emang karakter di sana lebih suka manis, di Bandung lebih suka gurih. Nah, dua karakter itu berbeda kan. Nah, itu harus bisa berinovasi untuk bisa melayani konsumen-konsumen yang zaman sekarang gitu. Karena kan emang zaman dulu sukanya seperti itu, zaman sekarang seperti apa. Jadi kita juga harus benar-benar bisa beradaptasi karena ya menurut teori juga kan siapa orang yang bertahan hidup, dialah orang yang bisa beradaptasi. Like, di komen, di share kalau sekiranya bermanfaat, dan di subscribe. Jangan lupa cek mie ayam Sunda dan Saung Risol. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.